Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan coba sharing sedikit tutorial Dupak untuk jabatan fungsional penata laboratorium kesehatan untuk instansi Pemprov Jawa Timur ya. Stay tune. Oke, jadi teman-teman, tutorialnya untuk khususnya yang jabatan penata laboratorium kesehatan itu kayak gini ya. Kan ini ada yang terampil, ada yang ahli, tapi dari dasarnya sih kayak gini. Nanti tinggal kalau terampil nilainya sesuai yang disampaikan Bu Maya tadi kan, nilai AK-nya maksimal sampai sekitar 6, kalau yang ahli kalau nggak salah sampai 11, apa 10. Nah, ini untuk awalannya, untuk melihat AK kita itu berapa tadi, kita buka e-masternya aja. Ini untuk teman-teman yang di instansi Pemprov Jatim ya teman-teman. Jadi nanti kita masuk e-master, kemudian kita buka di SKP. Setelah itu kita lihat di matriks kinerja. Karena di matriks kinerja ini langsung terlihat dalam April sampai Desember 2022. Nah, sebelum itu teman-teman harus setting tahun SKP dulu ya. Jadi saya tadi sudah setting duluan buat setting SKP-nya. Nah, ini di setting 2022. Nah, supaya yang tampil di matriks dan buku kerja itu yang 2022. Di save dulu. Lalu selanjutnya kita langsung aja matriks kinerjanya kita klik ini ya, cetak. Setelah klik cetak langsung aja kita buka. Nah, kita buka, nanti ada dialog kayak gini, pilih aja yes. Nah, setelah itu kita akan tahu sebenarnya yang terkumpul berapa dari April sampai Desember itu, nilai AK kita ada berapa, itu ada di sini di matriks kinerja. Karena maaf suaranya bising ya, ada motor lewat. Karena kalau dari buku kinerja kita hanya bisa lihat tuh bulanan. Nah, kalau yang di sini langsung nilainya ini adalah nilai dalam April sampai Desember, kemudian nilainya itu sudah mencakup seluruh uraian tugas atau unsur utama yang kita masukkan. Kalau saya kan masukkan waktu di awal breakdown kan 14 nih kegiatannya, jadi ya 14. Dan ini nilai yang masing-masing unsur utama ini, nilai AK-nya adalah AK dari April sampai Desember teman-teman. Nah, jadi dari sini nanti ketika ngisi di template Excel yang nanti akan saya share juga template Excelnya. Nah, itu saya juga dapat dari senior saya. Jadi teman-teman yang punya senior dalam satu jabatan fungsional yang sama mungkin bisa tanyakan juga untuk minta template-nya. Nah, untuk nanti sebelum ke sana kita hitung dulu dari sini. Karena untuk memasukkan ke Excel harus tahu dari sini. Nah, ini kita kan nilai AK-nya sekian 0,378 untuk yang unsur utama 1 sampai yang ke-14. Nah, itu nanti kita hitung dulu totalnya itu berapa. Nah, kita hitung dulu totalnya berapa, bisa terhitung nanti jumlahnya di sini sama dengan summary. Nah, ini saya dalam April sampai Desember, dalam 9 bulan itu dapatnya nilai AK-nya 5,022. Nah, itu nanti kan kita akan tampilkan dan mengacu pada ini ketika membuat Dupak yang di Excel. Nah, ini harus dicatat dulu yang 5,022 sama nilai ini, rekapan ini juga harus dicatat. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu ketika mengisi di template Excel, nanti template Excelnya itu saya cantumkan di link Google Drive di deskripsi ya teman-teman ya. Itu nanti ketika ngisinya itu kita ambilnya itu bukan yang realisasi ya teman-teman. Soalnya apa? Karena kalau kita mengisinya sesuai realisasi, itu nanti nilai AK-nya itu lebih dari nilai AK yang sudah terakumulasi sesuai rumus e-master. Jadi kalau kita ngitungnya sesuai realisasi, sama dengan realisasi kita samakan gini, nanti dia nilainya berlebih, jadi lebih dari ini nanti. Totalnya akan lebih dari ini, dan jumlah keseluruhan summary-nya juga lebih dari ini. Nah, jadi setelah saya cari tahu, ternyata SKP yang dinilai oleh sistem e-master itu
nilainya itu diambil sesuai dari breakdown yang kita bikin, teman-teman. Jadi kalau di sini kita di awal nge-breakdownnya itu untuk uraian unsur utama atau kegiatan satu ini, uraiannya dalam satu bulan dari mulai April sampai bulan 12, Desember itu 14, ya nanti kita ngisikannya ya 14 itu, karena nilainya yang diakui oleh sistemnya itu sejumlah ini, sejumlah yang 14 ini. Jadi nilai ini muncul karena jumlah ini, jumlah kegiatan breakdown ini. Kalau teman-teman masukkan yang ini, nilainya lebih dari ini dan total akumulasi AK-nya akan lebih dari itu. Jadi nanti ketika mengisi Excel-nya, panduannya pokoknya ini. Jadi bulan April ngisi pokoknya totalnya 14 saja. Terus kemudian di bulan Mei juga 14 saja. Kalau saya kan nge-breakdown-nya saya ratakan dulu supaya gampang isinya. Jadi totalnya nanti di akhirnya itu akan lebih besar. Dan ternyata yang diakui, yang muncul di matriks penilaian kinerja itu ternyata itu yang diakui hanya yang sesuai breakdown. Ternyata setelah saya cari tahu, saya hitung, itu yang diakui walaupun saya realisasi 20, ini tetap aja yang terhitung di di angka kreditnya itu 14, ternyata yang dihitung sesuai dengan breakdownnya. 14 kegiatan, 14 kuantitas maksudnya. Jadi kan kalau ini kan dikali di 0,003 kan, kalau dikalikan ke 14 kita coba aja buat cross check aja ya. Jadi kalau nilai AK-nya tadi kan untuk yang kegiatan satu ini 0,003 kita kalikan ke 14, apakah hasilnya nanti akan segini gitu ya. Nah kan bener kan, nilainya yang diakui itu adalah nilai yang di breakdown. Jadi 0,042 ini adalah 14 dari target atau breakdown dikali dari nilai angka kredit kegiatan tersebut gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masukinnya sesuai realisasi, nanti pasti di Excel itu, di template Excel akan kelebihan nilai AK-nya ini tidak akan sesuai dengan yang ada di e-master gitu ya, teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman paham ya. Kalau belum paham nanti bisa komen dan tanya dan diskusi lagi. Oke, kita lanjut balik lagi ke Excel-nya. Nah, setelah kita isi, nah ini tanggalnya terserah teman-teman mau ngisi sesuai yang di realisasi atau enggak. Karena kan realisasinya tadi udah jelas ya, saya kelebihan, jadi saya ngisinya coba asal aja. Karena kan intinya harus 14 gitu kan yang diakui. Jadi saya ngisinya nggak sesuai tanggalnya. Yang penting jamnya jumlahnya ini 14. Terus kemudian nilai angka kredit yang di sini kita masukkannya juga sama dari panduannya, dari sini panduannya. Nah dari ini uraian kegiatan 1 AK-nya 0,03, kemudian nanti yang kedua AK-nya ini, yang ketiga ini, keempat ini, sampai yang nomor ke-14 nilai AK-nya ini. Nah itu kita masukkan ke Excel-nya berpanduan pada ini, dan juga satuannya itu kita mengikut dari matriks kinerja ini juga. Ini kan bilangnya tiap 10 pasien satuannya di matriks kinerja tadi kan ya, ini matriks kinerja juga ada di sini. Ini kan tiap 10 pasien, tiap 10 spesimen. Terus kalau yang kayak gini kan tiap spesimen per sampel langsung, jadi kan nggak ada tiap 10-nya, jadi langsung tiap spesimen sampel. Kalau kayak gini langsung 81 persiapan, ini berarti satuannya tiap persiapan gitu, atau kalau mau dibikin angka boleh tiap 1 kali persiapan gitu. Kayak ini yang 72 sedia ini berarti kan tiap 1 kali sediaan gitu. Monggo kalau mau ditambah 1 kali. Ini kalau saya langsung tiap persiapan, tiap sediaan gitu kan, cuma redaksi. Nah nanti kalau sudah kita isi sampai sini akan ketemu nilai ini 0,558 ini totalnya ini. Oh iya, rumusnya nanti teman-teman ikut aja ya di sini ya. Rumusnya ini udah ada di sini, ini dikali dengan ini, jumlahnya ini. Nah ini kita nggak perlu membagi lagi ya teman-teman, karena kan kita ngisinya tadi sudah sesuai dengan buku kerja. Artinya apa? 1 gitu. Nggak kok langsung 10 gitu. Kalau kita ngisinya dikalikan satuannya ini 1 kali 10 gitu. Nah, kita misalnya di sini ngisinya 10
10 sampai sini 10 misalnya. Nanti kita di rumusnya harus ngebagi lagi teman-teman. Di sini kita harus ngebagi 10 gitu. Karena kan nanti soalnya kalau nggak gitu nilainya angka kredit nggak akan sama. Nah, ini kan nanti daripada ribet, nggak usah kita bagi 10, langsung aja di sini sesuai di buku kerja. Karena yang template awal dari senior saya itu di per 10, karena inputnya itu dia dikalikan ini satuannya. Nah, ketika awalnya saya masukin kayak gitu, ternyata saya bingung loh, nilainya kok besar ya gitu. Angkanya di sini jumlahnya juga menjadi besar, nggak sama dengan breakdown kita. Ya udah, karena saya cari-cari ternyata lebih simpel kayak gini nih teman-teman, langsung sama persis kayak matriks kinerja dan breakdown kita teman-teman. Oke, habis gitu kita lanjut. Tadi kan totalnya nanti kita dapat ini 0,558. Nah, ini kalau di cross check, kalau dicek maksudnya, kita cross check itu dengan e-master itu pasti sama 0,558. Nah, jadi kan sesuai gitu. Nanti teman-teman acuannya juga harus dari e-master juga ya teman-teman. Kemudian coba kita cek bulan Mei ya. Totalnya di sini 0,558. Nah, kemudian kita cek lagi di Excel yang sudah saya isi bulan Mei setelah saya input tadi sama. Ini kan kalau sudah April sudah selesai teman-teman, untuk bulan selanjutnya Mei sampai Agustus sampai Desember tinggal copy paste aja. Cuman jangan lupa yang Mei kan tanggalnya kan 31, kalau April 30. Nah, itu nanti ikut aja dari template saya ini, tanggalnya sudah saya isi sih, yang 31 itu saya isi 000 gitu buat memudahkan. Kemudian kita cek lagi totalnya tadi ya 0,558. Nah, ini kan sama 0,558. Kalau dilihat semuanya yang punya saya sudah sama, karena kan saya copy paste aja. Nah, 0,558 sampai yang Desember pun nanti juga 0,558. Nah, kalau udah ngisi yang bulanannya itu nanti terus lanjut ke rekap ini. Nah, di template rekap ini yang diisi atau masukkan itu sebenarnya rekapan dari April sampai Desember teman-teman. Nah, ini untuk uraiannya juga disamakan sesuai yang punya teman-teman ada berapa jumlahnya, dan satuannya juga disamakan sesuai yang ada di matriks atau di master. Terus isiannya ini sudah saya rumuskan juga. Jadi nanti teman-teman yang di sini tidak harus input lagi, dia otomatis terisi kalau teman-teman sudah ngisi yang di bulan April sampai Desember ini teman-teman. Terus nanti untuk di jumlah kolom kegiatan ini juga sudah terumuskan angka kreditnya. Teman-teman perlu ganti di angka kredit ini ya teman-teman ya. Mungkin nanti saya coba ganti rumusnya supaya teman-teman hanya perlu input dari bulan April ini, nanti di sini sudah sama. Jadi langsung aja coba saya rumuskan biar angka kreditnya teman-teman nggak perlu input. Nah, teman-teman biar nggak perlu input lagi di sheetnya rekap ini. Nah, nanti teman-teman tinggal sudah ada gitu sesuai isian yang di April. Untuk yang di Mei ini kan nanti teman-teman, nanti saya samakan juga biar nggak usah input. Jadi teman-teman hanya perlu input angka kredit itu di bulan April aja ya teman-teman. Untuk bulan yang lain nanti sudah mengikut rumusnya ya. Oke, kita sampai bulan Desember ya, nanti saya bantu. Oke, yang rekapnya kita sudah isikan di sini otomatis ya, nanti akan muncul. Yang perlu kita cek di sini juga sudah ada rumusnya. Jadi teman-teman nanti udah nggak bikin lagi nih, langsung muncul rumusnya. Yang perlu kita cek adalah ini, jumlah total nilai angka kreditnya adalah 5,022. Nah, kita cek di matriks tadi. Ini kalau dicari di e-master ini nilai 5,022 ini nggak muncul atau nggak ketemu teman-teman. Jadi ini kita hitung manual tadi kan, hitungnya dari mulai kegiatan 1 sampai kegiatan 14 kalau yang punya saya dalam 9 bulan itu kita jumlahin tadi kan, kita jumlahin totalnya, ketemunya ini 5,022. Nah, sekarang kan kita samakan dengan Excel yang sudah kita buat. Nah, kita lanjut ke bagian sheet rekap ya teman-teman ya. Nah, di sheet rekap ini sudah terumus, jadi ini cuman rekap aja, rekapitulasi dari April sampai Desember, dan juga rumusnya sudah masuk. Nanti teman-teman tidak perlu isi lagi. Kemudian sheet SP2 ini surat pernyataan melakukan pelayanan
kegiatan laboratorium ini juga sudah ada rumusnya, tidak perlu ngisi lagi. Terus yang SP3 ini pengembangan profesi ini, karena selama CPNS kan nggak ada ya pengembangan profesi, jadi dikosongkan aja, nggak diisi, dikosongin aja. Lalu kita lanjut lagi ke sheet yang selanjutnya untuk sheet dupak ya teman-teman. Jadi untuk sheet dupak ini isinya yaitu daftar pengusulan angka kredit. Di sini ada beberapa bagian ya, yaitu unsur utama, kemudian ada juga unsur pengembangan profesi, terus juga pelayanan laboratorium kesehatan. Nah ini kita isi aja nilai-nilainya sesuai dengan yang sudah kita input di sheet rekap tadi. Nah di sini kita mulai dulu yang paling atas itu, dari mulai unsur utama pendidikan ini kita masukkan pendidikan D3 analis kesehatan ini kan 60 ya. Saya ikut dari template-nya senior sih, ini sudah terisi 60 untuk pendidikan D3 analis kesehatan ini, jadi saya nggak rubah. Nah itu masuknya di lama ya, di kolom yang lama, bukan kolom yang baru, karena kan kita masuk diterimanya kemarin seleksinya pakai ijazah atau pendidikan D3 analis kesehatan. Nah, mungkin nanti kalau ternyata ini yang nilai AK ijazah ini diminta ditiadakan, ya kita tinggal menghapusnya saja ya teman-teman. Nanti kita tinggal mendelete aja. Kalau misalnya pas konsul ke kepegawaian, kita diajarkan untuk meniadakan unsur ijazah ini. Terus selanjutnya di bagian pelayanan selanjutnya untuk yang kita mengisi bagian pelayanan laboratorium kesehatan ini, di bagian A ini kan persiapan kegiatan laboratorium kesehatan. Nah kalau ada teman-teman yang di uraian kegiatannya itu berisi merencanakan suatu kegiatan gitu, isinya kata-katanya merencanakan kegiatan sebelum melakukan pemeriksaan atau apa, intinya ada kata-kata merencanakan, ya silakan dimasukkan di situ. Tapi kalau nggak ada ya dikosongin, kayak saya kan nggak ada jadi kayak saya kosongin aja. Terus lanjut di bagian pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan ini, semua yang kita lakukan yang tadi kayak yang tadi ada di sheet bulanan itu dimasukkan di situ semua, kalau yang jenisnya masuk di pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan. Nah ini untuk melihat dia masuk perencanaan atau pelaksanaan ini, teman-teman bisa buka permenpannya laboratorium kesehatan, peralatan laboratorium kesehatan ya, itu ada di permenpan tahun 2006 kalau nggak salah, tentang jabatan fungsional peralatan laboratorium kesehatan. Nah untuk angka kreditnya sendiri ini sudah saya rumus, jadi pasti sama dengan yang sudah kita isi di rekap. Kemudian untuk yang C, pelaksanaan peralatan bahan penunjang ini, jika teman-teman ada yang melakukan itu di uraian kegiatannya, ya silakan diisi, disesuaikan juga angka kreditnya. Kalau karena saya nggak melakukan, jadi saya kosongin aja teman-teman. Terus juga yang bagian selanjutnya ini, nah untuk nanti teman-teman yang mau ngisi di bagian C ini kan rumusnya nggak saya masukin nih, jadi teman-teman nanti tinggal copy aja rumus yang di atasnya itu, yang nomor 14, yang I nomor 56, sel I nomor 56 di copy aja, dipaste di bawahnya. Nanti kalau teman-teman ada melakukan kegiatan ini dan sudah diinput di sheet bulanan, pasti dia dan di rekap juga akan terhitung, dia pasti sudah ikut ke paste gitu di sini, nggak perlu input manual. Nah nanti tinggal paste di situ, pastanya paste formula aja, paste rumus aja. Nah untuk yang D ini juga biasanya sih kalau ditugaskan jadi koordinator laboratorium kan kita masih baru ya, jadi nggak ada. Nah, untuk pengembangan profesi sendiri juga masih dikosongkan, kan nggak ada ya selama CPNS, ini kosong. Lanjut, nah unsur utamanya itu tadi yang dari pendidikan kan 60, terus ditambah dari yang angka kredit kegiatan kita kan 5,022 yang punya saya, jadi total segitu 65,022. Untuk unsur penunjangnya sendiri seperti itu kan tidak diisi ya,
saya nggak masukkan, jadi saya kosongkan. Kalau teman-teman ada silahkan dimasukkan di unsur penunjang sesuai dari yang punya teman-teman, SKP-nya teman-teman. Nah itu sudah totalnya gitu. Selanjutnya kita telaah tim penilai ya. Telaah tim penilai ini kita isikan sama kayak yang di isian dupak. Nah untuk di sini sama ya. Untuk karpeknya saya belum tahu ya, karpeknya itu sama kayak kartu ASN virtual atau beda, jadi saya masih kosongan aja. Mungkin teman-teman nanti bisa komen di komentar ya kalau ada yang tahu atau sudah dapat karpek. Terus kita isikan dari intinya sama ya teman-teman, jadi kita isikan aja sesuai yang di dupak tadi, yang di warna ungu itu sheetnya, dari mulai pendidikan, kemudian pelayanan laboratorium kesehatan, nilai angkanya, nilai AK-nya yaitu 5,022, juga pengembangan profesi kalau ada, dan juga yang poin D pengabdian masyarakat kalau ada. Terus kita sudah rumuskan juga tadi itu untuk jumlahnya, jumlah unsur utama dan unsur penunjangnya sesuai dengan yang kita isi di dupak. Nah ini sudah selesai sih teman-teman. Barangkali update yang terakhir tadi untuk pengangkatan dari terampil ya, itu nilai ijazahnya tidak dimasukkan teman-teman. Jadi karena tadi saya bikin videonya sudah tadi sore, jadi untuk teman-teman yang mau membuat dupaknya nanti pakai template ini bisa langsung saja dihapus untuk nilai yang ijazah ya teman-teman, karena tadi sesuai informasi dari Ibu Maya Dinas Kesehatan Pemprov Jatim itu yang pendidikan dan juga maksudnya ijazah dan juga latsar, sertifikat latsar atau prajabatan itu tidak ada nilainya. Oke teman-teman, mungkin itu saja sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan atau komentar atau koreksi dan masukan, silakan berikan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman yang lain. Barangkali tutorial yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.